Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di saluran pengalaman mistis dan misteri. Saya Arya Setiawan yang akan menemani kalian menyusuri kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan akal sehat. Kisah yang tersimpan rapat di balik kegelapan malam dan rahasia alam yang luas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu legenda paling mengerikan dan ditakuti di tanah Kalimantan. Makhluk yang dikatakan mengincar nyawa, darah, hingga janin dalam kandungan. Kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding dan mengingatkan kita pada batas antara dunia nyata dan gaib. Inilah dia, teror hantu Kuyang Kalimantan. Siapkan mental, tenangkan hati, dan simaklah kisahnya dengan saksama. Di pedalaman Kalimantan, terbentang sebuah desa bernama Desa Sungai Harapan. Dikelilingi hutan hujan lebat yang pohon-pohonnya menjulang tinggi menutupi langit, desa ini selama ratusan tahun hidup damai. Sungai bening yang membelah desa menjadi sumber kehidupan utama. Warga menangkap ikan, mencuci, dan mengambil air minum dari sana. Malam-malam biasanya sunyi, hanya diisi suara jangkrik, kodok, dan aliran air sungai yang menenangkan. Namun, sejak 3 bulan terakhir, suasana itu perlahan berubah. Angin malam yang biasanya sejuk, kini terasa menusuk tulang, membawa bau khas yang sulit dijelaskan. Campuran daging yang membusuk, darah segar, dan getah pohon hutan yang pahit. Warga mulai mendengar suara aneh. Desiran sayap besar yang meluncur cepat di antara dedaunan, disertai suara mendesis samar yang terdengar seperti bisikan orang yang kesakitan. Orang tua mengingatkan agar setiap rumah menutup rapat pintu dan jendela sebelum matahari benar-benar terbenam, serta meletakkan daun kelor, duri rumbia, dan garam kasar di ambang pintu dan atap. Namun, tidak semua menganggapnya serius, sampai peristiwa pertama yang mengerikan terjadi. Pertama, kejadian ganjil dimulai pada keluarga Pak Joko. Istrinya, Siti, sedang mengandung 8 bulan, dan selama ini kesehatannya sangat baik. Namun, seminggu terakhir kondisinya berbalik drastis. Setiap pagi ia terbangun dengan wajah pucat pasi, matanya cekung, dan badannya terasa sangat lemas, seolah tenaganya tersedot habis semalaman. Ia mengeluh merasakan hawa dingin yang menusuk di sekitar perutnya, seolah ada sesuatu yang menempel dan menghisap kekuatan dari dalam. Di leher dan perutnya muncul memar halus berwarna keunguan, berbentuk seperti cengkraman jari yang sangat lembut namun kuat. Tabib desa memeriksanya dan menggeleng bingung. Tidak ada penyakit biasa yang menimbulkan gejala seperti itu. Malam harinya, Siti sering berbicara dalam tidurnya dengan suara lirih, berulang kali menyebutkan, ada yang melihat, matanya merah, dingin sekali. Warga mulai bergumam, mengingat kembali cerita turun-temurun tentang makhluk paling ditakuti di tanah Kalimantan, Kuyang. Malam itu, semua kepala keluarga berkumpul di balai desa. Pak Kasan, tetua desa yang usianya sudah mendekati 90 tahun dan hafal semua rahasia leluhur, menceritakan kembali legenda yang sudah lama tidak dibicarakan karena dianggap membawa sial. Kuyang bukanlah makhluk gaib biasa, ucapnya dengan suara berat dan serak. Ia awalnya manusia biasa yang menjual akal budinya demi kekuasaan dan keabadian. Ia mempelajari ilmu hitam terlarang, membuat perjanjian dengan roh gelap penghuni hutan. Di siang hari, ia tampak seperti warga biasa, bisa berbicara, tertawa, memasak, dan bekerja. Namun begitu matahari terbenam dan kegelapan menguasai bumi, jiwanya akan keluar dari tubuhnya, membawa kepala yang terpisah sempurna dari batang badannya. Bersama kepala itu, tergantung semua organ dalamnya, jantung, paru-paru, usus, dan lambung yang masih berdenyut lembut dan berlumuran darah. Ia terbang melayang mengikuti arah angin, mencari mangsa satu-satunya yang bisa mempertahankan kekuatannya, darah, tenaga hidup, dan lebih dari itu, janin dalam kandungan serta darah ibu hamil, karena dianggap memiliki energi kehidupan paling murni dan kuat. Suasana balai desa menjadi hening mematikan. Setiap orang merasakan bulu kuduk mereka meremang, menyadari bahwa bahaya yang selama ini hanya cerita dongeng, kini sedang melayang di atas kepala mereka.
Keesokan harinya, beberapa pemuda yang ditugaskan berkeliling desa menemukan bukti yang membuat bulu kuduk merinding. Di atap rumah Siti, di atas genteng yang terbuat dari daun rumbia kering, terlihat bekas tetesan cairan kental berwarna merah gelap yang mengering menjadi kerak kehitaman. Saat dicium, baunya sangat menyengat dan membuat siapa saja yang menciumnya merasa mual serta pusing kepala. Di sekitar atap juga ditemukan bekas goresan halus yang terbuat dari benda tajam, seolah ada sesuatu yang melayang rendah dan menyentuh permukaannya. Pak Kasan memeriksa jejak itu dan wajahnya berubah pucat. "Ini bukan tetesan air hujan atau hewan," katanya. "Ini adalah cairan tubuh Kuyang. Ia sudah menandai rumah ini. Besok malam, ia pasti akan kembali untuk menghabiskan mangsanya." Mendengar itu, keluarga Pak Joko terguncang hebat dan rasa takut menyebar ke seluruh penjuru desa. Malam itu, awan hitam menutupi seluruh langit, sehingga tidak ada cahaya bulan atau bintang yang menerangi. Hanya lampu minyak yang menyala remang-remang di setiap rumah. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika desa berada dalam keheningan paling dalam, tiba-tiba terdengar suara desiran yang sangat kencang mendekati rumah Pak Joko. Disusul suara mendesis yang panjang dan tajam, serta bau anyir yang menyengat menyebar hingga ke rumah-rumah tetangga. Siti terbangun dengan jeritan tertahan. Ia merasakan tekanan berat di perutnya, dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum, dan sensasi seolah ada sesuatu yang menghisap tenaga dari rahimnya. Ia membuka matanya dan melihat bayangan aneh melayang di balik tirai jendela. Sesosok kepala besar dengan rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Mata yang menyala redup berwarna merah darah, dan dari lehernya tergantung jeroan yang bergoyang-goyang tertiup angin. Ia mencoba berteriak, namun suaranya terasa tercekik seolah ada tangan tak terlihat menekan lehernya. Beruntung, Pak Joko segera menyalakan obor dan melemparkan segenggam garam kasar ke arah jendela. Seketika terdengar jeritan kesakitan yang mengerikan. Lalu sosok itu melesat cepat menjauh ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, kondisi Siti memburuk drastis. Wajahnya kini pucat seperti kain kafan, napasnya tersengal-sengal, dan perutnya yang biasanya terasa hangat serta bergerak aktif, kini terasa dingin dan tenang. Ia mengeluh merasakan gerakan janin di dalam rahimnya semakin melemah, seolah kekuatan hidupnya sedang tersedot perlahan. Tabib desa hanya bisa menggeleng dan berkata bahwa apa yang terjadi bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan dengan ramuan biasa. "Ini adalah kerja makhluk yang mengincar energi kehidupan," ujarnya. "Jika ia terus kembali, maka tidak hanya nyawa ibunya yang melayang, tapi juga janin yang dikandungnya akan lenyap tanpa bekas, seolah tidak pernah ada." Kata-kata itu menimbulkan kepanikan nyata di desa. Semua ibu hamil kini tidur dengan ketakutan, dikelilingi keluarga yang berjaga sepanjang malam. Pak Kasan mengumpulkan kembali para pemuda yang berani dan menjelaskan satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini. "Kuyang memiliki kelemahan besar," ucapnya dengan tegas. Saat ia terbang keluar berburu, ia meninggalkan tubuh aslinya yang terbaring kaku di tempat persembunyiannya. Tubuh itu terlihat seperti orang mati, namun masih terhubung erat dengan kepalanya melalui ikatan gaib. Jika kita bisa menemukan tubuh itu sebelum fajar menyingsing, lalu menaburkan garam kasar, cabai paling pedas, dan menancapkan duri tajam di bagian leher dan perutnya, maka saat ia kembali, ia tidak akan bisa masuk kembali ke dalam tubuhnya. Matahari yang terbit akan membakarnya hingga hancur, karena tubuhnya tidak tahan terhadap cahaya terang dan zat-zat yang menolak kekuatan jahat. Namun tugas itu sangat berbahaya. Jika Kuyang mengetahui bahwa tubuhnya sedang diganggu, ia akan marah besar dan menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih ganas. Malam itu, sekelompok pemuda yang dipimpin Pak Kasan menyusuri jalan setapak menuju hutan di bagian belakang desa. Semakin jauh melangkah, pepohonan semakin rapat dan rimbun, membuat cahaya siang hari pun sulit menembus masuk. Suasana terasa sunyi mencekam, hanya terdengar suara ranting yang patah di bawah kaki dan desiran angin yang membawa bau anyir yang semakin kuat seiring mereka melangkah lebih dalam. Mereka menemukan jejak tetesan cairan merah gelap yang sama seperti yang ada di atap rumah. Jejak itu terputus-putus namun mengarah terus ke tempat yang sudah lama ditinggalkan, sebuah gubuk reyot yang berdiri di tengah semak belukar lebat. Konon, puluhan tahun lalu gubuk itu ditempati oleh seorang wanita tua yang dicurigai mempelajari ilmu terlarang, namun tiba-tiba menghilang secara misterius. Hati mereka berdegup kencang menyadari bahwa kemungkinan besar disitulah letak tubuh asli Kuyang itu. Dengan langkah hati-hati dan napas tertahan, mereka mendekati gubuk itu.
Dindingnya terbuat dari kayu lapuk dan atapnya berlubang di banyak tempat. Bau yang keluar dari dalam sangat menyengat, campuran bau jamur, daging busuk, dan rempah-rempah aneh. Melalui celah dinding, mereka mengintip ke dalam. Di sudut ruangan, terbaring sesosok tubuh yang tertutup kain usang berwarna coklat pudar. Tubuh itu terlihat kaku, kulitnya keriput dan berwarna keabu-abuan, persis seperti orang yang sudah mati selama berhari-hari. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, di bagian lehernya terlihat lubang bundar yang rapat tertutup, dan di dada terasa ada denyutan sangat pelan yang hampir tak terlihat. Di sekeliling tubuh itu tersusun lilin-lilin yang sudah meleleh, serta ramuan-ramuan yang terbuat dari bagian hewan, akar pohon beracun, dan bunga yang tidak dikenal warga. Inilah tempat persembunyiannya. Sementara itu, di desa, Kuyang merasa ada yang mengganggu ketenangannya. Ia menyadari keberadaan manusia yang mendekati rahasianya. Malam berikutnya, ia menyerang dengan lebih berani dan ganas. Ia tidak lagi hanya mengintai dari balik jendela, tapi berusaha mendobrak masuk. Suara desirannya terdengar melingkar di seluruh desa, disertai tawa melengking yang memekakkan telinga dan membuat anak-anak menangis ketakutan. Ia menuju rumah Ibu Marni yang mengandung 7 bulan. Ia terbang rendah di depan jendela, memperlihatkan wujud aslinya dengan jelas. Kulit kepalanya mengerut, matanya menyala terang seperti bara api, mulutnya terbuka lebar menampakkan gigi taring yang panjang dan runcing, serta jeroan yang tergantung bergoyang-goyang dan berlumuran darah segar. Ia mendesis dengan suara yang menggetarkan hati. "Berikan aku energi kehidupan, janin yang murni, itu milikku." Ia terus menggesekkan badannya ke dinding rumah, mencoba menemukan celah untuk masuk dan menghisap tenaga ibu dan janin di dalamnya. Sambil berjaga, Pak Kasan menceritakan sejarah makhluk itu agar warga lebih waspada. "Ia adalah Mak Lindung," ucapnya pelan. "Dulu ia wanita biasa, namun karena iri hati dan keinginan menjadi kaya raya serta awet muda, ia pergi bertapa jauh ke dalam hutan selama bertahun-tahun. Ia mempelajari ilmu terlarang yang diajarkan oleh roh jahat. Syaratnya berat, ia harus mengorbankan jiwa manusia dan selamanya harus memakan energi kehidupan janin serta darah ibu hamil agar tubuhnya tidak membusuk. Jika ia berhenti meski semalam saja, tubuhnya akan mulai membusuk dan ia akan mati tersiksa. Itulah sebabnya ia terus berburu tanpa henti. Rasa laparnya tidak akan pernah terpuaskan." Mendengarnya, warga sadar bahwa mereka tidak sedang menghadapi makhluk biasa, melainkan seseorang yang sudah terperangkap dalam kutukan mengerikan dan tidak punya pilihan selain melanjutkan kejahatannya. Pak Kasan memerintahkan seluruh warga untuk memperkuat pertahanan. Setiap rumah harus dilingkari garam kasar yang dicampur dengan air berdoa. Di setiap jendela dan pintu ditancapkan duri rumbia yang tajam, diletakkan daun kelor dan bawang putih yang dikeringkan. Warga yang berjaga membawa obor besar, air mendidih, dan batu-batu besar. Kuyang takut pada cahaya terang, benda tajam, dan zat yang suci, jelas Pak Kasan. "Jangan biarkan rasa takut menguasai akal kalian. Jika ia mendekat, teriakan doa dan lemparkan garam serta cabai. Itu akan membuatnya merasa terbakar dan kesakitan." Malam itu terasa seperti malam perang. Setiap orang siap siaga, mendengarkan setiap suara yang datang dari kegelapan. Rencana utama pun disusun. Malam itu, sebagian warga akan membuat keributan dan suara keras di ujung desa untuk menarik perhatian Kuyang agar ia terbang menjauh dari gubuknya. Sementara itu, tim inti yang dipimpin Pak Kasan akan masuk ke dalam gubuk untuk melakukan tindakan pada tubuh aslinya. "Waktu kita sangat terbatas," pesan Pak Kasan. "Ia butuh waktu sekitar 3 jam untuk berburu dan kembali. Jika kita belum selesai sebelum ia kembali, nyawa kita semua akan terancam. Ingat, setiap gerakan harus hati-hati dan penuh keyakinan." Dengan hati berdebar kencang namun penuh tekad, mereka membagi tugas dan bersiap menunggu kegelapan malam tiba. Begitu malam turun sepenuhnya, suara teriakan dan dentungan kayu dimulai dari ujung desa. Suara itu menggema keras menembus hutan. Tak lama kemudian terdengar suara desiran cepat dan mendesis marah. Lalu bayangan besar terbang melesat menjauh dari arah gubuk menuju sumber keributan. "Ini kesempatan emas." Tim inti segera bergerak cepat masuk ke dalam gubuk. Bau busuk yang menyengat langsung menyerang hidung mereka, membuat kepala terasa berputar. Cahaya lentera hanya menerangi sebagian ruangan, menampakkan bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di dinding kayu lapuk. Mereka mendekati tubuh yang terbaring itu. Jantung mereka berdegup kencang saat melihat lubang besar di lehernya yang tertutup rapat.
Dengan tangan gemetar namun tegas, mereka mulai menaburkan garam kasar yang sangat banyak, lalu menaburkan cabai giling paling pedas yang mereka miliki. Terakhir, mereka menancapkan duri rumbia yang sangat tajam mengelilingi lubang leher dan di bagian perut tempat jantung berada. Saat duri menancap, tubuh itu tiba-tiba bergerak menyentak, mengeluarkan suara erangan pelan, dan kulitnya berubah menjadi lebih gelap. Tanda bahwa tindakan itu bekerja. Di ujung desa, Kuyang menyadari bahwa ia telah dijebak. Saat ia mendekati sumber suara, ia tidak menemukan mangsa, melainkan hanya melihat warga yang berjaga dengan obor menyala terang. Ia mendesis marah, matanya menyala semakin terang, memancarkan cahaya merah ke seluruh sekitarnya. Tiba-tiba, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian leher dan perutnya, seolah ada sesuatu yang membakar dan menusuk dari kejauhan. Ia tahu tubuhnya sedang diganggu. Dengan jeritan melengking yang memecah kesunyian malam, ia berbalik arah dan terbang kembali ke arah gubuk dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Angin yang ditimbulkannya terasa seperti badai kecil mengguncang pohon-pohon di sepanjang jalurnya. Ia marah besar dan amarahnya itu terasa hingga ke tulang sumsum setiap warga yang mendengarnya. Kuyang tiba di depan gubuk hanya dalam hitungan menit. Ia melayang berputar-putar di udara, mendesis dengan suara yang membuat tanah seolah bergetar. Ia mencoba masuk ke dalam gubuk, namun setiap kali ia mendekati dinding atau pintu, ia merasakan rasa perih dan panas yang menyengat akibat garam dan doa yang melingkari tempat itu. Ia menyerang dari segala arah, memukul dinding gubuk dengan kekuatan dahsyat hingga kayu-kayunya retak dan runtuh sebagian. Bau anyirnya semakin pekat, membuat siapa saja yang berada di dalam merasa mual dan hampir pingsan. Pak Kasan dan timnya terus melindungi diri, membacakan doa dan mempertahankan posisi. Mereka tahu satu-satunya harapan adalah bertahan sampai cahaya fajar menyingsing. Setiap menit terasa seperti berjam-jam. Ketakutan bercampur harapan meliputi hati mereka. Kuyang semakin panik. Ia merasakan tenaganya mulai habis dan rasa sakit di lehernya semakin menjadi-jadi seiring waktu berjalan. Ia melihat ke arah timur, melihat samar-samar langit mulai berubah warna menjadi kelabu, tanda fajar akan segera tiba. Ia berusaha mati-matian mencari celah untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Ia melayang turun perlahan, mendekati lubang leher tubuhnya yang sudah dikelilingi duri dan cabai. Begitu ia mencoba mendekatkan kepalanya, ia meledak dalam jeritan kesakitan yang mengerikan. Kulit di bagian lehernya terlihat terbakar, mengeluarkan asap putih dan bau daging hangus. Ia terlempar mundur, melayang tidak beraturan di udara. Kekuatannya yang dulunya dahsyat kini mulai menyusut drastis. Matanya perlahan meredup dan cahayanya memudar. Saat sinar matahari pertama menyembul terang dari balik punggung bukit, menyinari seluruh hutan dan desa, terjadilah pemandangan yang sangat mengerikan namun melegakan. Sosok kepala kuyang yang terbang melayang itu berputar cepat, mengeluarkan jeritan panjang yang semakin lama semakin lemah. Ia tidak bisa lagi terbang dengan stabil, akhirnya jatuh terhempas ke tanah dengan suara yang keras. Begitu terkena sinar matahari, tubuhnya langsung beraksi. Kulitnya berubah menjadi hitam legam, mengerut dan menyusut, mengeluarkan asap tebal berbau busuk yang menyengat. Jeroan yang tergantung di lehernya membusuk dan hancur dalam hitungan detik. Sementara itu, tubuh yang terbaring di dalam gubuk juga ikut mengalami nasib yang sama. Ia membusuk secara instan, berubah menjadi tumpukan tulang dan serat daging yang kering, lenyap bersama kutukan yang membelenggunya. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan yang melayang. Hanya tersisa bau busuk yang perlahan terbawa angin pagi. Keesokan harinya, suasana di desa terasa berbeda. Udara terasa segar kembali tanpa bau anyir yang mengganggu. Kondisi Siti dan Ibu Marni mulai menunjukkan perubahan yang menakjubkan. Pucat di wajah mereka perlahan hilang, dan rasa dingin di perut mereka menghilang seketika. Gerakan janin yang sempat melemah kini terasa kembali kuat dan aktif, seolah energi kehidupan yang sempat terancam dikembalikan sepenuhnya. Dokter dan tabib yang memeriksa hanya bisa mengangguk takjub melihat pemulihan yang sangat cepat itu. Warga desa menghela napas panjang. Rasa takut yang selama ini membelenggu hati mereka perlahan tergantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Mereka berkumpul, berdoa bersama, dan merayakan kebebasan desa dari teror yang telah berlangsung lama itu. Pak Kasan memerintahkan agar sisa-sisa tulang dan abu dari tubuh kuyang dikumpulkan, lalu dikubur jauh di dalam hutan paling dalam.
ditimbun dengan batu-batu besar dan diberi doa agar roh jahat itu tidak bisa bangkit kembali atau mengganggu makhluk hidup lain selamanya. Di atas kuburan itu ditanam pohon yang dipercaya bisa menahan kekuatan negatif. Sejak hari itu, kisah hantu Kuyang Kalimantan diceritakan turun-temurun kepada anak cucu di desa itu. Bukan hanya sebagai cerita seram semata, tapi sebagai pelajaran berharga bahwa keserakahan, keinginan yang salah, dan mencoba mengambil jalan pintas melalui ilmu terlarang hanya akan membawa kehancuran dan kutukan yang abadi. Bahwa kehidupan dan energi kehidupan adalah anugerah suci yang tidak boleh dirampas, dan kejahatan sekecil apapun pasti akan menemukan balasannya. Desa Sungai Harapan kembali tenang dan damai. Namun, setiap kali malam tiba dan angin berhembus kencang dari arah hutan, warga selalu mengingat bahwa di balik keindahan alam Kalimantan yang luas dan misterius, tersimpan rahasia kelam dan makhluk mengerikan yang menunggu orang yang lalai dan tergoda untuk melanggar batas-batas alam.